Jumpa kembali dengan saya, Konori. Kali ini saya mengusung tema informasi yang memberi harapan. Manusia hidup bukan hanya mengkonsumsi makanan, pakaian, air, udara, dan lain-lain. Makhluk yang satu ini sangat konsumtif akan informasi. Manusia menyerap, menyimpan, mengolah, dan memproduksi informasi. Bahkan janin dan sel-sel tubuh kita memiliki sistem informasi untuk dapat berkembang dan mempertahankan hidup. Kita ada hari ini bekerja, bicara, bersikap, bergaya, dan berbuat apa saja berdasarkan informasi yang kita serap, olah, dan simpan. Informasi itu seperti makanan. Ada yang baik dan berguna untuk tubuh, ada yang tidak, bahkan membahayakan. Semoga Anda belum lupa bahwa peristiwa-peristiwa konflik yang sangat tragis seperti Maluku berdarah dipicu oleh informasi sesat yang tidak diolah dengan baik, tapi langsung diproduksi ulang secara masif. Dan itu telah menelan korban antara 8.000 sampai 9.000 jiwa manusia dan berlangsung praktis selama 3 tahun, terhitung Januari 1999 sampai tahun 2002. Jangan ditanya lagi berapa kerugian material dan dampak psikologis bagi masyarakat, begitupun trauma dan luka batin yang dipikul anak-anak seumur hidup mereka. Informasi dapat menjadi sumber daya yang menyokong kehidupan atau menjadi senjata yang sangat mematikan. Informasi adalah alat bisnis yang menguntungkan banyak orang dan perusahaan melalui iklan dan pemberitaan, tapi juga menjadi teror yang menakutkan dan menyengsarakan. Tergantung sekarang, informasi itu ada pada siapa. Kita tengok kitab suci. Hawa tercuci otaknya oleh informasi sesat dari mulut ular, yang membuatnya memilih tindakan yang berakibat dosa, ketakutan, rasa malu, dan penderitaan yang tak habis-habisnya. Di sisi lain, Injil adalah kabar sukacita, informasi yang membawa pengharapan dari dan tentang Yesus Kristus penyelamat dunia. Dia Tuhan telah memilih dan mengutus kita sebagai informan keselamatan. Karena itu sudah semestinya dengan karakter seorang penginjil kita menyerap, mengolah, memproduksi, dan berbagi informasi. Mari menyadari bahwa kita bukan agen kerajaan setan. Pastikan informasi apapun dari Anda menyokong kehidupan, membawa harapan, terlebih dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, di mana informasi yang tersebar telah menjadi teror yang menghantui banyak orang untuk beraktivitas dan mematahkan semangat juang para penderita untuk menjadi sembuh. Mari perhatikan bahwa sampai pertengahan Juli 2020 di Provinsi Papua kasus positif corona secara kumulatif sebanyak 2.568 kasus. Teror dan horor terjadi ketika kita fokus pada jumlah kasus itu dan tidak memperhatikan serta mengolah informasi lain bahwa dari jumlah itu 1.308 dalam perawatan, 1.233 sembuh, dan meninggal hanya sebanyak 27 kasus. Artinya, corona tidak berarti mati dan kemungkinan hidup itu sangat besar. Kita perlu bijak dalam berbagi informasi. Jangan bocor. Ada yang cukup sampai pada kita saja, dan ada yang memang baik dan perlu diteruskan. Pertimbangkan efeknya. Kalau memang buruk tapi harus disampaikan, kemaslah dengan cara yang meminimalkan efek. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Yakobus 1 ayat 26. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berkata, lidah orang bijak berada di belakang hatinya, tapi lidah si tolol berada di depan hatinya. Kita adalah agen Injil, kabar sukacita, dengan kekuatan dan hikmat dari Roh. Sedikit upaya kita, tapi dalam kebesaran kuasa Allah. Yang terpenting adalah niat baik kita sama dengan niat baik Allah dalam Injil. Kabar sukacita. Informasi yang membawa harapan.
Yesus Kristus adalah seluruh kebaikan hati Allah kepada manusia. Pengorbanannya sampai mati menyatakan bahwa Allah sangat serius untuk menyelamatkan kita. Karena itu, Dia satu-satunya harapan dunia ini dalam semua kemelut. Yesus satu-satunya informasi terpenting yang harus diketahui semua orang. Yesus mengharapkan adanya kadar cinta kasih dalam setiap tindakan dan perkataan kita, termasuk kadar cinta kasih dalam mengolah dan menyebarkan informasi. Sebab di dalam informasi dengan kadar cinta kasih itu, kita menyatakan dirinya sebagai bukti cinta terbesar Allah bagi dunia.